Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menyampaikan tentang zakat ya. Saya harapkan bisa menjadi panduan bagi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Pertama, eh, saya ingin menyampaikan bahwa zakat ini dalam Islam dia pilar ya. Kalau dalam bahasa yang selalu kita gunakan dia sebagai rukun Islam. Kedudukannya kalau dalam pemahaman saya itu jauh lebih tinggi dibanding dengan wakaf, ya, dibanding dengan hibah, dibanding dengan sedekah, dibanding dengan infak. Meskipun sedekah dengan infak ini terkadang juga dalam Al-Quran dan hadis digunakan untuk makna zakat. Ya, kalau kajian bahasanya juga terkadang sedekah itu lebih luas daripada zakat, tapi posisinya jauh lebih tinggi. Dari mana kita tahu itu? Pertama, dikarenakan perintah-perintah tentang zakat ini saya buat dalam tanda kutip itu bahasanya untuk menggambarkan betapa banyak itu berserakan ya, dalam tanda kutip, dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasul ya. Itu tentang zakat itu perintahnya, benda apa yang wajib dizakati, meskipun seterusnya berkembang pemahaman tentang itu, apa yang dianjurkan, bagaimana sanksi-sanksi orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian kalau dalam hadis Bukhari Muslim itu sudah sangat populer sekali bahwa Islam itu dibangun salah satunya dengan zakat itu, karena dia menjadi rukun ya. Kemudian tadi juga saya katakan ancaman-ancamannya itu terhadap mereka yang enggan bayar zakat itu dalam Al-Quran dan hadis sangat berat sekali. Bahkan yang saya pahami apa yang dilakukan oleh Khalifah pertama itu Abu Bakar itu, dia memerangi mereka bukan dikarenakan mereka tidak membayar zakat ke negara, karena memang mereka tidak bayar zakat karena Rasul sudah tidak ada lagi bersama mereka. Mungkin ada sebagian yang enggan membayar zakat ke negara, meskipun mereka membayar zakat juga ya. Tapi secara umum karena memang tidak membayar zakat mereka, maka diperangi oleh Abu Bakar Khalifah yang pertama itu. Jadi karena posisi zakat ini sangat tinggi, ya, rukun Islam, wajib, itu Anda siapapun misalnya kalau Anda tidak mau berzakat dan Anda tidak meyakini bahwa itu wajib, Anda bisa menjadi kafir. Tapi kalau Anda masih meyakini itu wajib, nah itu Anda hanya berada pada posisi orang fasik, para pendosa. Ya. Nah terkait dengan zakat ini sebenarnya saya ingin mengatakan bukan hanya populer, tapi super populer. Kalau boleh saya kebahasakan lagi, bukan hanya super populer, super populer. Ya. Dari mana itu kita tahu? Ya itu tadi sudah saya katakan juga, banyaknya perintah dalam Al-Quran dan Sunnah terkait dengan zakat itu. Ceklah kitab-kitab hadis, baik dia kitab Jami, Bukhari Muslim, baik dia kitab Sunan, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, At-Turmuzi, ya, An-Nasai, semua itu. Banyak pembahasan tentang zakat di dalamnya. Jadi super populer ya. Meliputi kewajiban, jenis zakat, ancaman, anjuran-anjuran, bahaya tidak berzakat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau dalam kitab-kitab fikih memang ya Allah dari mulai yang klasik sampai yang modern itu ada di dalamnya bab-bab yang membahas secara khusus tentang zakat ini. Jadi karena itu samping dia pilar, tapi dia juga super dikenal di dalam Islam ya. Jadi meskipun memang kalau kajian kebahasaannya itu bisa jadi sedekah itu lebih luas ya, infak itu bisa juga artinya zakat, bisa juga artinya kepentingan-kepentingan umum yang harus kita bantu dengan infak itu ya. Jadi
kalau kita ingin filonterapi ini berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka bukan kita harus mengobrak-abrik ya ajaran Islam ini, tapi kita katakan misalnya bahwa zakat ini harus kita sandingkan dengan wakaf, karena wakaf ini juga masa Nabi kan dikembangkan, ya masa Umar juga dikembangkan. Kita gandengkan dia dengan hibah, kita gandengkan dia dengan sumbangan-sumbangan lainnya dalam Islam, sehingga dengan demikian bisa kemanfaatannya jauh lebih besar bagi umat manusia. Jadi secara keseluruhan saya ingin mengatakan zakat ini adalah salah satu pilar terpenting dalam Islam, dengan argumentasi-argumentasi yang saya tidak lagi menyebutkan teks-teksnya ya, karena itu sangat terang benderang dalam Al-Quran dan hadis, dalam kitab-kitab tafsir, dalam syarah-syarah hadis, sangat populer sekali. Jadi saudara-saudaraku, mari kita terus berzakat, kita kembangkan terus dengan infak, dengan wakaf, dengan sedekah, dengan hibah. Dengan demikian kita bisa membantu umat ini ke arah yang jauh lebih maju dan berkemajuan. Saya mohon maaf, saya guru besar Tafsir Ahkam, tidak bermaksud apa-apa, saya hanya ingin meluruskan agar umat ini menjadi baik, memahami apa zakat itu sebenarnya, kedudukannya di dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.